Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Udah tua juga saya, belum pernah saya dihimpit hantu lagi. Entah hantu itu segan karena ditengoknya sesama hantu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, terus bermimpi. Ketika bangun, badan terasa habis dihimpit, padahal selalu membaca doa tidur. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Apakah ada jin yang menikahi manusia? Juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kami, kata jin, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya anak-anak ini habis sholat subuh diajak membaca zikir-zikir. Panjang zikir-zikir, ada buku. Nanti ibu bisa copy buku mereka. Habis subuh dibaca sekali, habis maghrib sekali. Tapi yang saya bimbing kalau saya sedang ada di pondok, habis subuh saja. Habis maghrib baca sendiri. Kalau bisa habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya, tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Sedikit-dikitnya bacaan, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul qayyum, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai ujung. Habis itu solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, habis itu tahlil la ilaha illallah 9. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai ulaikumul muflihun, ayat kursi Allahul qayyum, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ujung tahlil la ilaha illallah. Habis itu ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua, untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Ustadz pernah tak diimpit setan macam ini? Dulu waktu kuliah di Mesir kami menyewa rumah. Rumah ini rumah tua, murah. Kenapa rumah ini murah? Karena ada hantunya. Rumah yang lain 400, rumah ini 200. Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Udah tua juga saya, belum pernah saya dihimpit hantu lagi. Entah hantu itu segan karena ditengoknya sesama hantu. Ini hantu juga ini, kata dia. Di Maroko ada kamar, kata orang jangan tidur situ, ada hantu, nanti kau dihimpit hantu. Banyak yang tidur di situ sesak napasnya bangun. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Jadi kalau ada orang yang kerasukan hantu, diganggu hantu, selalu saya, kau diganggu hantu, mana hantu kau tuh? Sini. Oh, takbur Ustaz, sombong Ustaz. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kalau kusebut tak ada yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, masuk ke Sungai Kampar, terus sampai ke suku Laut, tidur di sana. Macam-macam, ditakut-takuti orang. Jangan kau masuk ke sana, nanti kau masuk diganggu jin, kau tak pulang-pulang. Pulang juga sampai sekarang, masih hidup. Jadi kalau doa tidak diganggu jin, insya Allah ada. Tapi kalau doa tidak ditangkap polisi, itu yang tak ada. Ustaz, kasih doa supaya tak kena razia, tak pakai helm. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa hukumnya seorang istri ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian sang istri menikah lagi
dan suami. Ini bertanya apa curhat? Bapak Ibu masih ingat bunyi sirat taklik? Masih ingat? Ketahuan nikahnya udah lama. Kata Pak Kua, habis akad nikah, tolong kau baca dulu sirat taklik. Lalu si suami pun membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, dan dia mengadu ke pengadilan agama membayar iwan 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Siapakah yang menjatuhkan talak? Suami. Hakim tak bisa menjatuhkan talak. Suami melimpahkan talak kepada hakim, maka disebut dia sirat taklik. Itu namanya tolak taklik. Sebagian bapak tak mau, pas disuruh baca menantunya, baca ya, nggak mau. Masa baru akad sudah talak? Padahal itu sebetulnya menyelamatkan perempuan. Habis akad pergi dia hilang, namanya Bang Toy. Tak pulang-pulang. Macam mana cara perempuan menggugat? Maka cara perempuan menggugat adalah perempuan pergi ke pengadilan, mengadu, lalu hakim menjatuhkan talak 1, lalu tunggu iddah 3 bulan, lalu setelah itu barulah datang laki-laki yang baru meminang. Jelas? Tidak bisa dipinang laki-laki lain kalau masih terikat dengan suami yang pertama, walaupun ditinggalnya 1000 tahun tidak jatuh talak. Jelas? Mana bisa tinggal 1000 tahun? 60 tahun aja udah batu. Itu hanya ungkapan saya bahwa berapa lama pun ditinggalnya, kalau tidak dijatuhkannya talak, tidak jatuh talak. Cara Indonesia menyelamatkan perempuan, dibuatkan sirat taklik, akhirnya perempuan bisa menggugat, hakim menjatuhkan talak 1, tunggu iddah 3 bulan, akhirnya dipinang lagi oleh suaminya yang ganteng dan baru dari Masjid Jami. Jelas? Insya Allah saya selama ini kalau menjawab jelas. Kalau ada jamaah yang bilang, Ustaz, jangan kau dengar ceramah Ustaz Somad, Ustaz Somad itu tak jelas, mata kau tak jelas. Jika seseorang berinfak ke masjid, setelah masjid tersebut dirobohkan, tak digunakan lagi, apakah pahala orang tersebut masih terus mengalir? Waktu Masjid Nabawi direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, tiang-tiang korma diganti, dinding-dinding tanah liat diganti. Maka kemudian datang sahabat komplain, kalau kau ganti tak mengalirlah pahala kami. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, keluarlah hadis ini yang selama ini dihafal oleh Sayyidina Utsman bin Affan, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid sudah dibangunkan Allah. Tapi bagi pengurus masjid dan panitia pembangunan, batu kerikil, batu bata, kosen pintu ini semuanya wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Jadi seandainya misalnya 50 tahun akan datang Masjid Ikhlasiah ini tak muat lagi, lalu dibangun naik ke atas menjadi 10 lantai. Amin. Tak ada yang mustahil. Berapa banyak surau-surau yang kecil dulu jadi besar. Bagaimana posisi dinding-dindingnya ini? Maka dia mesti jadi pondasi, tak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kan tak semua jadi pondasi Pak Ustadz. Ada itu kubah yang dijual. Kalau dia dijual, duitnya tetap balik ke masjid, bukan ke yang lain. Itu beda wakaf sama infak. Kalau infak habis, kalau wakaf tak boleh habis.
La yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh hilang. Maka tak ada wakaf lilin. Ustaz, saya wakaf lilin. Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Jadi kalau ada orang kasih lilin, apa itu? Itu namanya infak. Kalau sedekah Pak Ustaz, sedekah yang paling ringan. Itulah adilnya Islam. Yang tak bisa berwakaf tanah, yang tak bisa sedekah duit, yang tak bisa infak duit, maka dia sedekah. Sedekah itu paling ringan. Apa dia? Senyum sedekah. Makanya kotak itu jangan buat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah, senyum aja orang pas lewat. Asal lewat, hehe, kata dia. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Kotak wakaf tak bisa. Karena wakaf itu mesti ada 4. Pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat mesti ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Lewat kotak, wakafkan duit ini, kotak itu menjawab, aku terima gitu. Memang mesin. Jadi yang paling tepat itu adalah kotak infak. Walaupun kalau dia tulis kotak sedekah sudah termasuk juga infak di dalamnya. Sedekah itu lebih umum. Pintu besarnya, rumah besarnya namanya sedekah. Di dalam sedekah itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya. Terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan Pak Ustadz? Kerja. Kumpulkan modal dulu, nanti setelah cukup bawa ketua pemuda bau-bau Islamic Festival. Jangan datang sendiri, ini kesalahan anak muda. Banyak anak muda ini petantang-petenteng, yakin datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, hai guys. Enggak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustadz, jangan bawa saya. Nanti saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman satu kota bau-bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil Bapak kan Bapak, saya ingin manggil Ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau nun jauh di Jakarta, Bandung, Surabaya, pulang ke bau-bau, bawa mobil mewah, bawa emas, begitu datang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, peluk cipika-cipiki, maksud kami mau Minang, dia baru aja akad ahad kemarin. Itu rasanya melihat pantai laut bau-bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Allahu Akbar. Semangat jomblo-jomblo nih Pak Wali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenariomu, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk update status siang nanti. Nah, mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Tolong Ustadz jelaskan menurut Islam hak asuh anak jika seorang istri yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ibu meninggal dunia,
anak itu diasuh oleh wali, bukan wali kades. Perempuan, kalian walinya yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu di sini panggil apa? Uncle. Makan sambal belacan uncle. Abang ayah, kalau kami uak, kalau dua uak. Adik ayah itu paman. Nah, itu semua adalah wali. Mereka lah yang berhak mengasuh. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak menjaga, membolonya, mengasihinya, mengasih sayanginya. Maka semua, kalau di bumi Minangkabau, secara agama yang mengasuh dari pihak ayah, tapi dari pihak amak. Saudara, emak awak itu namanya Eko Mama Anden go, Mama Ambo go. Nah itu beruntung, dua-duanya dipakai. Adat pasandi sarak, sarak pasandi kita Allah, dua-duanya dipakai. Yang penting sama menjaga. Jelas? Jangan nikah tak pakai wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tidak pakai wali menurut mazhab Syafi'i. Jangan kalian lari nikah balik ke rumah. Ayah, emak, ini laki aku. Ini loh kau nikah. Kau lahir ke dunia ini, dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, tiba-tiba kau langkahi dia. Di mana akhlakmu, di mana kehormatanmu, di mana akhlakul karimahmu, di mana budi pekertimu. Selamatkan anak-anak gadis kami ya Allah, amin. Yang lajang juga. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan, aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong, 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram, jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Kuatkan hati, pilih. Yang enggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya?
Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang, sifatnya kembali gitu. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas, tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Nah, jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz saya, jangankan sedekah makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustadz, adakah berdosa orang yang bekerja di tempat yang ada jual minum arak? Kalau ada orang jual arak, kita mesti tegah, kita mesti larang.
Kita bukan ikut di dalam. Kita ikut berdalam bersubahat. Nanti bila kena azab, kita pun ikut kena azabnya. Mana dalilnya? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Bila kau tak larang, maka nanti Allah turunkan azab, kamu pun terkena azabnya. Summa tad'unahu, kamu berdoa, selamatkan aku, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Man ra'a minkum munkaran, kalau kamu tengok orang jual khamar, tegah dengan apa? Biadih, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lisan. Kalau tak sanggup, fa biqalbi. Malaysia, negeri Melayu Islam, banyak tempat mencari nafkah, cari yang halal. Yang kita cari rezeki ini adalah wabarakatan fir rizqi. Yang ada kuasa tegah, yang tak ada kuasa dengan lisan. Dengan lisan tak sanggup, dengan hati. Tapi jangan kita ikut di dalam. Mendengar khutbah Jumat, ada yang menengok handphone. Apa hukumnya? Man la'ibal hasa fala jum'ata lahu. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, dia dah sia-sia. Dulu lantai Masjid Nabawi tak ada hambal, tak ada semen. Masa tu batu. Khatib sedang berkhutbah, dia main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha, sia-sia. Idza qulta li sahibika ansit, kau kata pada kawan sebelah engkau, diam, faqad laghauta, kau sudah sia-sia. Jadi sia-sia. Handphone matikan dulu. Ada kawan saya dari Belanda, Holland, kata dia di sana orang tak ada main handphone, dan kemudian tak ada bunyi handphone sedang sembahyang. Saya tanya, kenapa mereka boleh disiplin macam tu? Sebab ditulis di dinding, siapa yang tahu main handphone bayar 100 pon ke 100 dolar 100. Maka kalau ada nanti buat di dinding, siapa yang main handphone bayar 1.000 ringgit. Kosong pula masjid, dia cari masjid lain. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah. Tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita, Pak. Jaga anak-anak kita, Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa?
saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin.